Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis yang ke-11. Hadis ini dari sahabat Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis ini dari Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu cucu Rasulullah SAW, putri Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau berkata, hafidhu min Rasulillah SAW, saya menghafal dari perkataan Rasulullah SAW, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, yaitu tinggalkan sesuatu yang meragukan Anda kepada yang tidak meragukan Anda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i, kemudian Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini tadi disebutkan dari cucu Nabi SAW, yaitu Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mendengar perkataan Nabi SAW. Tentunya ketika itu Hasan masih kecil, belum baligh tentunya ketika mendengarkan perkataan Nabi SAW ini. Menunjukkan bahwasanya Hasan, cucu Nabi SAW, termasuk yang memperhatikan Rasulullah SAW, dan termasuk yang menghafal di antara hadis-hadis Nabi SAW. Maka di antara yang beliau hafal, kata beliau, saya menghafal dari perkataan Nabi, satu perkataan yang singkat, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhibu ribah, wal kadhiba ribah. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, lanjutan dari hadis ini, yaitu fa inna sidqa tuma'ninatun, sungguhnya jujur itu atau benar itu akan mendatangkan ketenangan. Wal kadhiba ribah, adapun dusta akan mendatangkan keraguan. Hadis ini yang kita lihat, hadis yang sangat singkat. Nabi mengatakan da' ma yaribuka, tinggalkan yang ragu menuju yang tidak ragu, atau tinggalkan sesuatu yang meragukan, lakukan yang Anda yakini.
Dan ini merupakan suatu kaedah yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang kalau kita pahami ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena kita dalam kehidupan ini kadang sebagian kita, dan memang itu adalah gangguan dari syaitan, sebagian ada yang suka dia ragu-ragu atau was-was dalam berbagai macam hal. Baik itu dalam perkara dunia, pekerjaan dunia ataupun ibadah. Dalam perkara dunia misalnya perbuatan pekerjaan yang dia lakukan, dia was-was atau ragu benar atau tidak dan sebagainya. Di mana keraguan itu tidak ada alasannya atau tidak beralasan. Atau dalam perkara akhirat yang jelas, yaitu dalam perkara ibadah. Misal seorang berwudu misalnya, dia ragu ini sudah batal atau belum misalnya. Ragu atau was-was. Atau dia salat ragu ini rakaat ketiga atau keempat. Dan memang syaitan, salah satu dari trik syaitan untuk menyesatkan manusia adalah menanamkan dalam diri seorang itu sifat ragu. Ragu tentang apa tadi? Ya, dalam perkara ibadah. Coba kita lihat. Perkara ibadah, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Wudu misalnya tadi, ragu. Ini wudu saya sudah sempurna atau belum? Atau wudu saya batal atau belum? Ini rakaat saya sudah 3 atau 4? Atau ketika tawaf, ini tawaf yang ke-7 atau ke-6? Kita dibikin ragu. Maka kaidah yang diberikan oleh Nabi SAW, tinggalkan yang ragu. Lakukan yang tidak meragukan. Itu perkara ibadah. Dan sampai puncaknya, tentunya ini puncak, di mana seorang ragu dalam masalah akidah. Dan ini yang paling berbahaya. Ada keraguan-raguan dalam masalah akidah. Benar tak Allah itu ada misalnya? Benar tak Tuhan itu ada? Benar tak yang menciptakan ini? Allah dan sebagainya. Ragu akan kebenaran Islam. Ragu akan kebenaran Al-Quran. Ini benar tak Al-Quran ini? Perkataan Allah. Jangan-jangan ini buatan Muhammad saja. Jangan-jangan ini cuma syair-syair Arab saja. Islam ini benar atau tidak? Karena semua agama juga mengajarkan misalnya kedamaian dan sebagainya. Berarti semua agama sama. Timbul keraguan-raguan. Dan itu adalah puncak dari keraguan-raguan adalah ragu dalam masalah akidah, dan ini berbahaya. Ini bisa membuat seorang murtad. Siapa saja, kata para ulama, yang ragu akan kebenaran Islam, murtad dia. Dia tidak yakin. Kamu yakin tak Islam itu benar? Enggak yakin saya, ragu saya. Kenapa? Semua agama sama. Ini bisa kufur dia. Dianggap murtad. Karena Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kalau dia ragu, dianggap bisa jatuh pada kekufuran, dan ini berbahaya. Ragu akan kebenaran Islam, ragu akan kebenaran Al-Quran, ragu akan keberadaan Allah SWT sebagai sang pencipta yang mengatur alam ini, yang memberi rezeki dan sebagainya. Ini adalah puncak keraguan-raguan yang sangat berbahaya. Yang itu pernah dihinggapi atau yang terjadi pada orang-orang di zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Yang mereka ragu akan kebenaran Islam dan sebagainya. Dengan berbagai macam faktor atau latar belakang. Apa yang membuat mereka ragu? Apa latar belakangnya? Apa motivasi di balik itu semua? Tentunya banyak. Tapi yang perlu kita pahami di sini adalah bahwasanya keraguan-raguan itu adalah sebuah madkhal atau pintu celah syaitan masuk kepada seorang muslim. Di mana keraguan itu dimulai dari ragu dalam masalah ibadah. Hal yang kecil tadi. Hal yang menurut kita tadi kecil. Ini wudu sudah batal atau belum? Itu kecil. Dimulai dari situ, mungkin kemudian ragu kepada masalah akidah yang sangat berbahaya dan fatal. Maka kita diberikan oleh Rasulullah SAW sebuah obat penawar. Obat untuk menghilangkan keraguan itu. Kata Nabi, tinggalkan yang ragu.
Termasuk dalam hal ini kita juga misal ragu dalam hal makanan, minuman. Kita tidak tahu ini halal atau haram. Tinggalkan, cari yang lain. Yang sudah jelas halalnya itu yang kita konsumsi. Yang masih kita ragukan, tinggalkan saja. Maka ini sebuah kaidah yang menenangkan hati kita. Kalau kita mengkonsumsi yang halal kan, jelas halalnya, tenang hati kita. Tapi kalau kita mengkonsumsi yang masih samar-samar tadi, masih abu-abu, tidak jelas ini hitam atau putih, yang samar inilah yang membuat hati kita was-was. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Nabi pernah, kita sudah sebutkan dalam hadis yang ke-6 ya, hadis Nu'man ibn Bashir, yaitu Nabi SAW mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Sesungguhnya halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Ada di antara keduanya, antara yang halal dan haram ini perkara yang samar, yang mushtabihat. Faman ittaqa asyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, kata Nabi. Siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat ini, yang ragu ini, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Maka kalau ada sesuatu yang ragu, tinggalkan. Baik itu makanan misalnya, atau transaksi. Ini transaksi ini halal atau haram. Di zaman sekarang banyak transaksi yang enggak jelas misalnya. Ataupun berbagai macam hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau itu meragukan kita, tinggalkan. Dan itu akan lebih menenangkan kita. Lakukan yang kita yakini kebenarannya. Yang jelas kehalalannya. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ سِرْقَ تُمَأْنِينَ. Sungguhnya kejujuran itu, benar itu akan mendatangkan apa? Ketenangan dalam hati. Kalau kita melakukan hal yang benar, yang jujur, tenang hati itu. Tapi sebaliknya, kata Nabi, wa innal kadhiba riba. Dan dusta itu, atau ketidakjujuran itu akan mendatangkan keraguan-raguan, was-was, tidak tenang dalam kehidupan. Maka seorang mukmin tentunya dia berusaha untuk dia tenang dalam hidup. Karena memang tujuan kita hidup ya supaya mendapat ketenangan. Ketenangan dunia dan akhirat. Tidak ada di antara kita yang ingin was-was, yang ragu, yang cemas. Pengennya hidup tenang di dunia dan di akhirat begitu. Maka Nabi SAW ya, dalam hadis ini memberikan kepada kita sebuah kaidah yang sangat penting ya dalam kehidupan kita untuk kita terapkan. Dan kalau kita pegang kaidah ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang bingung ya, karena ada sebagian orang yang bingung dia, ini saya lakukan atau tidak? Ini saya maju atau mundur? Maka kita lihat sesuatu yang kita yakini, lakukan. Sesuatu yang meragukan kita tinggalkan. Makanya dalam sebuah kaidah fikih, para ulama ahli fikih mengatakan sebuah kaidah, yaitu al-yakin la yazulu bisyak, bahwasanya sebuah keyakinan tidak mungkin dihilangkan dengan sebuah keraguan-raguan. Seperti tadi kita sebutkan, seorang yang sudah yakin dia berwudu, berarti yakin dia bahwasanya dia dalam keadaan suci, bersih. Tapi dia ragu, apa sudah batal atau belum, maka keraguan itu harus dihilangkan. Sebab itu akan menyeret dia pada was-was, sehingga membuat dia mungkin tidak khusyuk dalam sholatnya dan sebagainya. Termasuk juga sholat, bilangan sholat tadi. Ketika seorang sholat, ragu dia antara 3 atau 4. Amalkan yang yakin. Yang diyakini tidak mungkin dihilang karena keraguan-raguan. Maka para ulama menjelaskan al-yakin la yazulu bisyak, bahwasanya sungguhnya ya, keyakinan itu tidak mungkin dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dan keyakinan itu termasuk keyakinan yang akan mendatangkan ketenangan. Orang kalau dia berbuat, bekerja, beramal dengan penuh keyakinan, dia akan merasa puas, merasa tenang. Tapi kalau seorang bekerja dengan tidak
dengan keraguan-raguan, maka dia juga bekerja tidak optimal, tidak maksimal, setengah-setengah. Oleh karena itu, ya Nabi SAW memberikan kepada kita ya sebuah konsep ya dalam hidup kita, dan ini bisa kita pakai dalam segala kaidah ini, hadis ini bisa kita amalkan dalam semua segi kehidupan, dalam segala bidang kehidupan kita, baik dalam masalah ibadah kita, dalam masalah muamalah kita, ibadah kepada Allah, muamalah kepada sama manusia, atau dalam perkara dunia, pekerjaan dan sebagainya. Maka hendaknya kita melakukan sesuatu itu dengan yakin. Tinggalkan yang tidak yakin. Kemudian segala sesuatu harus dimulai dengan kejujuran, kata Nabi tadi. Fa inna sidqa tuma'nina. Jujur. Karena kejujuran itu adalah akan mendatangkan ketenangan. Tentunya kejujuran itu bukan perkara yang mudah, ya. Mungkin mengucapkannya ringan. Tapi kejujuran untuk zaman kita merupakan suatu hal yang sangat mahal. Di mana seseorang bisa jujur terhadap dirinya sendiri, jujur kepada manusia, jujur kepada Allah. Bagaimana dia tidak mengkhianati Allah, tidak mengkhianati manusia dan sebagainya, dan tidak mengkhianati diri sendiri. Dan kejujuran, kata Nabi dalam hadis yang lain, inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa inna sidqa wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa kepada surga Allah SWT. Wa inna rajula la yuktaba indallahi siddiqan. Yaitu seseorang akan senantiasa dia berbuat jujur sampai dia ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kata Nabi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta itu membawa kepada fujur, perbuatan dosa. Di perbuatan dosa itu diawali dengan ketidakjujuran, dengan dusta, itu pertama. Ya, termasuk apa? Segala macam ya bentuk dosa itu dimulai dengan ketidakjujuran. Kemudian kata Nabi, wa innal fujur yahdi ilan nar. Bahwasanya dosa itu akan mengantarkan orang kepada neraka Allah SWT. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang akan senantiasa ada orang yang senantiasa selalu dia berbuat dusta terus sampai dicap oleh Allah SWT sebagai pendusta. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sifat jujur dan dusta itu adalah sifat yang mesti dibiasakan. Maksudnya apa? Ya, sifat itu mesti dibiasakan. Seorang kenapa dia bisa jujur? Karena sudah terbiasa jujur. Sudah menjadi kebiasaan. Makanya para ulama menjelaskan, mari kita membiasakan yang baik. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan yang baik, tapi membiasakan yang baik. Sehingga yang baik itu menjadi kebiasaan. Orang kalau sudah terbiasa gimana? Kalau dia tidak melakukan itu, ada sesuatu yang kurang. Maka seorang hendaknya dia membiasakan kejujuran dalam dirinya. Berkata yang jujur, berbuat yang jujur. Apa itu jujur? Sama perkataan dan perbuatannya, dan apa yang dia yakini dengan hatinya, itu jujur. Yang diucapkan A, dikerjakan A, yang di dalam hatinya A, itu jujur. Maka seorang bisa dia jujur kalau dia terbiasa, sudah terbiasa. Artinya kalau seorang sudah terbiasa dengan akhlak yang baik, maka dia akan terus bisa menjaga itu. Sebaliknya, kalau orang sudah terbiasa berdusta, maka dia akan mudah bagi dia berdusta itu. Sudah menjadi kebiasaan, dan itu sangat berbahaya tentunya. Kalau orang sudah terbiasa melakukan dosa, biasa dia berdusta, biasa aja dia berdusta itu, seperti menjadi kebutuhan dia, naudzubillah. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan gimana? Sulit merubahnya. Suatu yang sulit kita merubahnya apa? Kebiasaan. Coba kita lihat kalau kita, makanya para ulama menjelaskan apa? Mari kita biasakan anak-anak itu dengan kebaikan.
Mendidik anak itu sejak dari kecil. Biasakan dia, misal, ini contoh sederhana. Biasakan dia sebelum makan, suruh baca bismillah. Baca bismillah. Terus jadi kebiasaan. Sampai dia besar, baca bismillah dia. Suruh dia makan minum dengan tangan kanan. Itu biasakan. Duduk misalnya, tidak berdiri. Itu pembiasaan sejak kecil. Kalau orang sudah terbiasa, dia tidak berat baginya. Tapi kalau dia terbiasanya yang buruk, makan tidak baca bismillah, makan minum pakai tangan kiri, berdiri, jalan-jalan, itu sudah kebiasaan. Sulit merubah. Maka hendaknya apa? Kita memang membiasakan yang baik itu dari kecil. Biasakan dari kecil. Makanya anak-anak kita mesti dibiasakan dari kecil. Jangan kita bilang, oh biarlah dia dulu waktu kecil. Enggak. Kelak juga berubah. Siapa yang merubahnya? Kalau dia sudah besar. Kalau sudah besar sulit merubahnya. Sudah jadi kebiasaan buruk. Maka kita biasakan dari kecil. Kalau kita biasakan anak berlaku jujur, berkata jujur, terus dia sampai dia dewasa, sampai dia jadi pemimpin, jujur dia. Tapi kalau sudah dari kecil dipupuk dengan dusta, suka berdusta, terus jadi berusaha, jadi pemimpin pun dia berdusta. Biasa aja dusta itu. Seolah-olah tidak bersalah gitu. Karena itu sudah jadi kebiasaan, na'udzubillah. Begitu juga dosa. Orang melakukan dosa, biasa aja dia dosa. Kenapa? Karena kebiasaan, na'udzubillah. Ini tentunya kebiasaan yang buruk. Maka hendaknya kita membiasakan apa? Yang baik. Jauhi kebiasaan yang buruk. Sedini mungkin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini ya, mungkin hadis kita yang memang singkat ya pada sore hari ini, yang mudah-mudahan dengan kita memahami hadis ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita ya dalam kehidupan kita, di mana ini adalah ya tips dari Nabi SAW bagaimana kita berbuat dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghadapi segala macam persoalan dalam kehidupan kita. Kalau itu kita yakini, lakukan. Kalau itu kita yakini, maju. Kalau itu kita ragu, tinggalkan. Kalau itu tidak meyakinkan kita, maka kita tinggalkan. Maka itu dalam ini sebuah kaidah ya yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, agar kita ya tentunya mendapatkan ketenangan tadi, ketenangan, jauh dari was-was, jauh dari segala macam bentuk keraguan-raguan. Maka seorang mukmin itu dia kalau bekerja berbuat mantap, ya, penuh keyakinan, tidak separuh hati, tidak ragu-ragu dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Islam itu kan ada penyakit ain tuh. Ustaz, tolong penjelasan penyakit ain kan kita untuk menjaga diri, menghindari penyakit ain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan tentang penyakit ain ya. Ain itu katanya wal ainu haqqun, bahwasanya ain itu adalah benar. Apa itu penyakit ain? Ain itu artinya mata. Arti secara bahasanya ainun, ya ainun artinya mata. Itu penyakit yang disebabkan oleh pandangan seseorang kepada orang lain yang bisa jadi dia sadari atau tidak. Maksudnya orang yang melihat itu dia sadar atau tidak bahwasanya dia, pandangan mata dia memberikan mudarat kepada orang lain. Dan ain itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ceritanya begini, bahwasanya ada seorang sahabat, saya lupa namanya, 2 orang sahabat, Amr ibn Sahal atau siapa ya. Sahabat ini suatu ketika mereka ini dalam perjalanan. Kemudian salah seorangnya itu wallahu alam karena mungkin mau mandi dan sebagainya, maka beliau buka bajunya waktu itu. Bajunya dibuka. Maka kelihatan punggungnya atau badannya.
Yang mana sahabat itu yang membuka baju itu badannya, punggungnya itu sangat putih sekali. Kemudian bahasa kita sederhana nih. Putih ini enggak gitu nah. Dilihat punggung atau badan saudaranya tadi. Dengan dia mengatakan putih ini enggak, itu kira-kira gitu ya. Langsung sahabat yang badannya putih tadi jatuh pingsan. Hal itu segera dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata Nabi, kenapakah kalian bisa sampai membunuh saudara kalian? Maksudnya membunuh di sini mencelakakan. Sahabat tadi pingsan, gara-gara dia, putihnya enggak. Ya. Kata Nabi apa? Kemudian dipanggil orang yang mengatakan tadi. Kemudian dia suruh berwudu, kemudian sisa air wudunya itu disiramkan ke badan orang tadi, maka kemudian dia sembuh atau bangun dari pingsan. Maka ain itu adalah hak, kata Nabi, itu benar adanya. Itu apa? Ada suatu hal yang perlu kita ketahui di sini. Ada ain itu yang memang pertama, ain itu mata seseorang yang dia melihat, yang dia tidak tahu nih mata saya ini berpengaruh atau enggak. Dia nggak tahu. Dan itu kebanyakan. Dia melihat sesuatu yang mengagumkan. Oh ini, misalnya anak-anak kecil nih biasanya. Oh, anak ini lucu banget, ganteng banget, cantik banget, dan sebagainya. Nah, yang diajarkan oleh Nabi apa? Kalau Anda melihat sesuatu yang mengagumkan Anda, fal yubarik. Hendaknya dia mendoakan keberkahan. Apa itu? Dengan mengucapkan barakallahu fiik. Barakallahu fika. Itu yang diajarkan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, barakallahu fiik. Lihat anak tadi, Masya Allah, lucu nian gitu kan. Bilang, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah boleh kita cuman, lucu nian enggak, besok sakit dia. Tapi itu enggak sengaja kita. Dan itu yang kebanyakan, kita enggak tahu mata kita. Itu kenapa? Ya karena kita tidak berdoa. Kita hanya terpaku dengan kecantikan tadi, keelokan dari makhluk ciptaan Allah, dan kita lupa berdoa kepada Allah. Yang mengakibatkan apa? Orang yang kita kagumi tadi, dia justru yang mendapat mudarat. Makanya, tapi ini salah ya, jangan dilakukan. Makanya sebagian anak kecil, bayi itu kan ada ditaruh kalung di sini, dan itu tidak boleh. Atau di tangannya sini. Katanya untuk menjaga dari ain, itu nggak boleh. Itu bisa jatuh pada kesyirikan. Jadi gimana cara menjaga anak dari ain? Doakan. Hasan dan Husain itu dua anak yang cucu Nabi yang lucu. Nabi mendoakan keduanya. Apa doanya? Ini doa kita untuk orang tua kepada anak atau cucu kita. Apa yang didoakan oleh Nabi SAW? U'iduka bi kalimati, u'idukuma, ya, karena mereka berdua, bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahama. Atau dalam riwayat lain, u'idukuma bi kalimatillahi tamah, u'idukuma bi kalimatillah wa min kulli ainin lama. U'idukuma bi kalimatillah wa min kulli ainin lama. Aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kamu berdua dengan kalimat Allah dari, dalam riwayat lain, min kulli syaitanin, dari segala macam tipu daya syaitan, keburukan syaitan. Wa min kulli ainin lama, dan dari mata yang lama, yang jahat. Jadi ada yang memang satu, ain itu tidak dia sadari, dan itu kebanyakan. Yang kedua, memang ada orang yang hasad, mata dia memang orang ini hasad. Memang dia ingin orang itu apa? Dia celakakan. Memang dia memiliki penyakit hasad. Gimana orang ini bisa segera binasa? Maka ya dia melakukan seperti tadi, dia ain, dia melihat orang itu, ya, kemudian dia sengaja dia lakukan itu. Maka ini diusapkan kepada orang atau benda tadi yang kena ain tadi. Ini ya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti tadi, termasuk juga preventif kita mendoakan anak kita. Biasanya anak-anak.
Karena mereka belum berzikir. Kalau kita orang dewasa gimana? Bagaimana cara mencegah ain? Ya dengan zikir itulah. Kita zikir pagi petang misalnya, pagi dan sore itu salah satu cara untuk mencegah dari penyakit ain. Kalau kita berzikir, insya Allah orang yang punya hasad pun sama kita, orang yang mau mensihir kita pun nggak kuat. Ya. Ingat itu. Orang yang dia punya niat buruk apa sama kita, kalau kita zikir sama Allah, menjaga sholat yang 5 waktu, zikir pagi petang dilakukan, membaca Al-Quran, orang mau sihir kita, mau melakukan hal yang buruk, insya Allah tidak kuat. Kenapa? Kita dibentengi oleh Allah SWT. Tidak mungkin ditembus oleh syaitan. Itu benteng yang paling kuat. Tidak bisa ditembus itu sama syaitan. Tapi kalau kita lalai, nah kapan seorang itu bisa kemasukan, kecolongan? Kalau dia lalai, sholatnya bolong-bolong misalnya, zikirnya kadang iya, kadang enggak, baca Al-Quran enggak misalnya. Maka ini bisa syaitan mudah masuknya. Karena dia dari sisi pertahanan, enggak ada pertahanan dia. Jadi zikir itu ibaratnya Bapak Ibu, pertahanan kita, benteng kita. Ya, kalau benteng kita kuat gimana? Sehebat apapun syaitan tidak akan bisa menembus. Coba kita baca bismillah, minum ini, syaitan tidak ikut. Tapi kalau tidak baca bismillah, ikut syaitan, kuat dia. Kan sederhana sebenarnya. Bismillah, sebentar kan, sedikit, tidak kuat syaitan. Kita makan, baca bismillah, lari syaitan. Tapi kalau kita tidak baca, ikut sama kita, maam sama syaitan. Kita berhubungan suami istri sampai seperti itu. Kalau kita tidak baca doa, ikut syaitan. Na'udzubillah. Maka dalam segala aktivitas kita baca doa. Zikir itu yang paling kuat. Itu yang mencegah segala macam bentuk. Mulai dari ain tadi sampai kepada sihir dan sebagainya. Segala yang mencelakakan kita itu pertahanannya adalah zikir. Tidak ada yang lain. Dan itu adalah senjata yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Memang kita pernah sebutkan bahwasanya syaitan itu bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Allah katakan dalam surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia, iblis itu bisa melihat kamu. Sedangkan kamu tidak bisa melihat. Kita kan tidak bisa melihat mereka ini. Kita tidak tahu di samping kita ada atau ada apa enggak. Dia bisa melihat kita. Sebenarnya dari sisi ilmu strategi perang mungkin kita kalah. Tapi enggak, Allah kasih senjata paling ampuh. Walaupun dia lihatlah. Kita tidak lihat apa-apa. Kita zikir, lari dia. Bahkan Nabi mengatakan kalau azan itu lari itu. Terpontang-panting itu iblis. Makanya kalau kita jalan malam, kalau takut atau apa, ngeri, azan saat di jalan, lari itu syaitan. Itu salah satu trik, itu benar. Jangan keras-keras. Maksudnya azan jangan pakai mikrofon. Kita azan ya sampai. Apa itu salah satu trik yang diajarkan oleh itu Nabi yang ajarkan. Ya kalau kita azan. Azan itu cara paling ampuh untuk mengusir syaitan. Termasuk apa? Azan itu sebenarnya ini dan jarang ini dilakukan. Kalau terjadi kebakaran azan. Karena api itu dari syaitan. Maka azan kata Nabi. Orang sibuk cuma dengan pemadam kebakaran, ya boleh nggak apa-apa. Tapi jangan lupakan azan. Azan, api itu akan lewat dia, akan pergi dia, akan padam dia. Dan itu dia sudah dibuktikan. Ya azan, arahkan ke ini terjadi di sana misalnya. Ya azan ke sana, arahkan ke situ. Azan dekat api itu. Begitu yang diajarkan dan ini diajarkan oleh Nabi dan itu terbukti, bukan hanya cerita. Bagaimana kalau azan syaitan itu lari, bahkan api bisa padam. Ya, tentunya gimana kita melakukan itu dengan keyakinan itu tadi. Ya, bahwasanya Allah SWT yang memiliki semua ini. Termasuk tadi ain, tadi kita katakan sihir, ain dan sebagainya itu sejenis. Cuman kalau ain itu, kalau sihir itu sengaja orang memberikan mudarat sama kita. Aku sihir dia, aku santet dia. Tapi kalau ain enggak sengaja kita. Wah lihat orang, elok ni anda. Orang itu tersungkur langsung. Kita enggak sengaja itu. Itu beda ain dengan sihir. Kalau sihir jelas orang yang melakukan sihir berdosa dia. Karena dia sengaja. Kalau ain belum tentu. Kalau dia sengaja iya. Tapi kalau tidak sengaja enggak. Cuman termasuk dia tentunya lalai. Ya. Maka kita diajarkan kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Fal yubarik kata Allah. Kata Rasul yaitu. Barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah memberkahi kamu. Kemudian kita doakan anak tadi kan. Kita tadi
dengan doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Husain, Hasan dan Husain, u'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin hama wa min kulli ainin lama. Yaitu aku berlindung kepada Allah untukmu dari segala macam keburukan syaitan, kejahatan syaitan, dan dari mata yang jahat. Itu kita doakan anak kita itu. Insya Allah tidak kena ain. Tidak perlu kita pakai kalung-kalung itu. Atau tadi, gelang-gelang dari tali itu, dari benang itu. Nggak perlu. Dan nggak boleh ya. Bukan nggak perlu, nggak boleh itu. Jadi kita doakan anak. Ya, supaya terhindar dari ain. Termasuk Yang biasanya yang terjadi itu Kalau kita kedatangan tamu, anak kita misalnya. Nah, digendong-gendong nggak apa-apa. Tapi kita doakan dulu. Jadi hari itu kita doakan anak kita, dia mau main kemana, mau digendong siapa, insya Allah aman. Tapi kalau kita lupa, bisa jadi digendong sama kawan tadi kan pulang, besok nanti malam dia demam. Itu salah satu bisa jadi. Itu karena ain itu berarti. Kata Nabi, al-ainu haqqun, ain itu benar adanya. Ya, ain itu benar adanya. Nah, Wallahu a'lam. Berzikir itulah inti ya. Salat yang 5 waktu dijaga, zikir kita. Zikir habis salat kita zikir. Ada zikir setelah salat subuh dan salat asar, ada zikir pagi dan petang. Kemudian zikir setiap saat, setiap mau makan, ada zikirnya bismillah, itu zikir namanya. Mau minum bismillah. Mau masuk masjid, ya zikir baca, ada doa. Itu namanya zikir. Mau masuk kamar mandi, ingat kamar mandi itu tempatnya syaitan itu. Anda buka aurat di situ, kalau Anda baca doa, kelihatan tuh ditonton syaitan itu aurat Anda. Gimana caranya kalau mereka yang Anda lihat dibutakan mereka baca doa sebelum masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak nampak sama dia. Tapi kalau Anda masuk baik langsung, itu jadi tontonan itu. Ya memang seperti itu, bukan ketawa-ketawa, memang seperti itu. Kita disuruh berdoa. Itu tujuan diajarkan oleh Nabi. Apa tujuan Nabi mengajarkan doa? Kenapa? Syaitan itu 24 jam tidak akan berhenti. Dan dia kan tidak pernah tidur. Kita yang tidur. Coba sebelum tidur baca doa, aman kita. Minimal kita baca ayat kursi. Coba. Ini juga, ini zikir ini. Baca doa, kemudian baca ayat kursi, baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas 3 kali. Baca doa, udah tidurlah, enggak apa-apa. Minimal itu yang dilakukan. Kalau kita langsung baik, bisa jadi kita diganggu syaitan dalam tidur, macam-macam. Ya, kalau kita bisa berwudu lebih bagus. Ya, maksudnya doa, zikirnya itu yang dibaca. Minimal itu. Sebenarnya masih banyak zikirnya. Tapi minimal baca ayat kursi. Karena kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur dijaga oleh Allah sampai dia bangun. Dijaga oleh malaikat sampai dia bangun. Coba malaikat yang jaga, mana berani syaitan? Nggak berani syaitan mendekat. Tapi kalau nggak ada penjagaan, ya lewat. Syaitan leluasa. Nah, maka ini ya pentingnya zikir. Zikir itu dikata Maka ada buku zikir itu namanya judulnya Husnul Muslim. Husnul Muslim, benteng seorang muslim. Jadi benteng itu zikir, nggak ada yang lain. Kalau kita punya benteng zikir, udah enggak takut kemana-mana. Kita dijaga sama malaikat, takut sama siapa? Enggak perlu pas pampres. Malaikat yang jaga, udah apa takut? Seorang muslim dia enggak takut kalau dia berzikirnya kuat sama Allah. Jadi seorang muslim itu semakin kuat keyakinannya dengan Allah, semakin berani dia. Enggak takut sama makhluk. Tapi kalau semakin lemah dia, semakin ditakut-takutin oleh syaitan. Ini jangan lewat sono ya, banyak hantunya katanya. Berarti kurang keyakinan sama Allah itu. Berarti akidah kita lemah. Syaitan tahu dia. Orang kalau semakin takut, ditakut-takutin sama dia. Tapi kalau orang imannya kuat, tidak berani syaitan. Takut syaitan. Begitu. Ya. Maka ini sekali lagi, memang kuncinya kita berzikir sama Allah SWT. Dengan berzikir itu berpahala. Banyak keutamaan zikir. Coba, kita berzikir, lisan kita berzikir apa? Dituliskan pahala. Menjadi benteng buat kita. Dimudahkan urusan kita. Ya, kalau kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Tenang hati kita. Allah SWT katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati itu tenang. Dengan zikir kita hati itu tenang.
dengan yang lain belum tentu. Termasuk zikir itu baca Al-Quran, karena Al-Quran itu zikir. Nah, Jadi kan kalau kita mengagumi seseorang itu kita mendoakan kepada Allah, tapi yang kita kagumi juga mengucapkan doa juga kepada Allah. enggak perlu. Yang kita saja, yang kita terkagum tadi kan, nah, kita membaca doa tadi, mendoakan barakallahu fiik, atau misalnya semoga Allah memberkahi kamu, kalau minimal gitu. Kalau iri dengki itu termasuk juga nggak? Iri dengki itu ini berdosa. Ini kalau tadi kan dia enggak dia kalau orang mendoakan insya Allah dia enggak ada irinya. Tapi kalau dia tidak mendoakan misalnya pasti dia elok nian lah itu mobil tuh kapan lah rusaknya yo katanya. Nah, misal itu biasanya itu orang iri itu. Itu iri, itu datangnya dari syaitan. Maka apa pengertian iri? Pengertian iri itu gampang. Tidak senang melihat orang senang, itu iri namanya. Kalau ada orang senang, dia tidak senang, itu namanya iri. Nah, ini nggak boleh. Kita mestinya kalau orang senang, kita ikut senang. Orang mukmin itu gitu dia. Lihat saudaranya dapat nikmat, ikut senang. Terus kalau gimana? Saya ingin juga, minta sama Allah. Jangan kita ingin saudara kita nikmat itu hilang. Kita doa sama, ya Allah berikanlah saya nikmat seperti dia. Dia dapat mobil, saya dapat mobil juga. Kalau bisa dua ya Allah. Nggak apa-apa, boleh kalau itu. Yang nggak boleh apa? Hilangkanlah cepat ya Allah ini nikmat. Itu nggak boleh, itu iri namanya. Itu nggak boleh. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya nikmat seperti dia juga atau lebih baik daripada dia. Nah itu boleh. Itu bukan iri namanya. Ya. Yang iri itu apa? Kita doa atau ingin berniat nikmat yang ada sama orang itu hilang. Nah, tidak boleh itu. Itu iri namanya. Itu yang tadi kita sebut tidak senang melihat orang senang. Ya, mestinya kita sama-sama satu tubuh kan. Kalau lihat saudara kita senang, kita ikut senang. Kalau dia sedih dapat apa musibah kita juga bersedih. Senang dalam hal kebaikan masih dosa. Ya tentunya. Senang dalam kebaikan lah, senang dalam apa? Ketaatan kepada Allah, jangan senang dalam maksiat, enggak boleh lah. Senang maksudnya apa? Dapat nikmat Allah. Itu kan orang senang, pasti dapat nikmat Allah, dia senang. Nah, terus kita ikut senang. Nah, itu yang dianjurkan. Kalau kita, teman kita dapat nikmat dari Allah, kita enggak senang, nah itu adalah iri tadi. Kalau yang senang, kalau kita senang terus gimana? Hah? Senang melihat orang susah. Terus berarti kita kan ada rasa iri dengki. Itu bukan iri namanya. Itu Bisa aja juga ayam. orang susah kita senang. Senang atau susah? Senang, susah. Ya ini lah itu. Ya ini apa nama penyakit hati itu ya. Yang apa ya? Dalam hal kebaikan. Orang senang apa? Orang lagi susah misalnya dapat musibah misalnya. Dia senang berarti dia tidak ada solidaritas sama muslim. Orang muslim itu gimana? Coba saudara kita misalnya sekarang ini lagi kebanjiran misalnya. Mestinya kita apa? Ada empati istilahnya. Merasa ikut berduka. Kita doakan, kita bantu gitu. Bantu, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan apa diganti yang lebih baik. Nah, begitu. Orang kalau dia ini kata para ulama, orang yang kalau dia senang melihat orang susah berarti orang itu adalah musuh Anda. Coba kalau musuh gimana? Coba lihat. Senang kita apa? Orang itu apa? Terjerumus, binasa. Senang kita. Nah, itulah musuh. Itu hakikat permusuhan namanya. Berarti dia menampakkan permusuhan. Sebab orang beriman apa? Dia tidak bermusuhan, dia berteman, dia bersaudara. Ya gimana bersaudara? Ya kalau saudara kita dapat iman, kita ikut senang. Kita berharap dapat nikmat juga, kalau bisa lebih. Tidak apa-apa. Boleh. Kalau saudara kita dapat musibah, hal yang tidak disukainya, kita ikut berduka. Kita doakan, kita bantu sesuai dengan kemampuan. Begitu. Itu yang namanya muslim. Ukhuwah, kan satu ukhuwah, satu tubuh. Dia merasakan satu dengan yang lainnya. Nah. Saya tanya Ustaz. Ya, Yang tentang keraguan hal makanan tadi.
seperti kita lihat bahwa banyak warung-warung itu warung-warung biasa itu tidak mencantumkan halal atau haram. Tapi penjual ini dia kebetulan kita bisa yakini bahwa dia non muslim. Tapi banyak juga orang muslim yang makan di situ. Tapi kita nggak yakin kalau dia ini haram gitu, ataupun nggak yakin kalau dia ini halal. Tapi banyak orang muslim makan di situ. Bagaimana sebaiknya kita? Apakah kita boleh menanyakan Anda halal atau haram atau bagaimana, Ustaz? Iya, kalau seandainya pedagang itu muslim, kita tidak perlu menanyakan itu. Nah itu, walaupun tidak ada sertifikat halalnya atau enggak ada, karena kan mengurus sertifikat halal itu kan lain lagi, karena ada urusan administrasi namanya itu. Tapi kan secara umum, kalau kita di negeri muslim seperti kita ini, pedagangnya muslim, mesti yang dijualnya apa? Yang halal, walaupun tidak ada tertulis halal. Itu karena sudah biasa, tidak perlu ditulis lagi. Yang sudah jelas, ya gitu kan. Tapi kalau pedagangnya non muslim, tidak apa-apa kita tanya. Itu nggak berdosa kita. Justru yang tidak boleh itu kalau dia muslim, terus kita nanya tadi, itu dia akan merasa risih. Ya, ini kan jelas, aku ini muslim. Gitu kan. Kita di negara muslim, ngapain nanya-nanya? Kecuali ada indikasi kuat bahwasanya dia memang yang didagangkannya bukan sate, misalnya bukan sate ayam tapi sate celeng misalnya kan. Celeng misalnya. Ada ininya, ada baunya atau apa kita tahu ya, ada indikasi kuat berarti. Tapi kalau enggak ada ya sudah. Enggak perlu kita tanya dan enggak boleh kita tanya. Itu justru menyakiti seorang muslim dia. Berarti kita mencurigai dia, nggak boleh. Tapi kalau orang non-muslim, ya kita tanya. Karena hukum asal orang non-muslim apa? Dia halal haram, nggak ada peraturan halal haram dia. Sama baik seluruhnya. Ya sudah, kita harus nanya, ini Pak, daging apa? B1 apa B2 gitu ya? Ya ini daging apa? Yang halal, ya, yang kita ayam atau apa gitu kan? Boleh kita tanya itu. Karena itu apa? Jadi kalau itu non-muslim, insya Allah tidak apa-apa kita tanya. Yang dilarang itu adalah kalau itu penjual muslim dan di negeri muslim. Ya. Nah, Wallahu a'lam. Nah, mengenai sholat, Pak. Di dalam sholat kan kita biasanya membaca ayat pendek. Nah, di dalam pas kita membaca ayat pendek, di situ kita lupa atau bacanya kebalik gitu. Jadi kita lupa, apa kita harus melanjutkan atau kita ganti? Kalau kita lupa, kalau kita bisa mengulangi ayatnya, tidak apa-apa kita langsung. Tapi kalau ya memang lupa, tidak bisa, udah tersendat di situ, ya sudah, tidak apa-apa, lanjut aja ruku. Iya, tidak apa-apa. Karena membaca ayat itu kan hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak boleh kebalik, batal salatnya. Jangan waladhdallin dulu baru alhamdulillahirabbil. Batal salatnya itu. Jadi kalau Al-Fatihah harus jelas, harus benar, harus berurutan. Tapi kalau ayat misalnya kita baca Qul a'udzu birabbin nas ini kebalik atau kecampur dengan Qul a'udzu bil falaq misal ini, karena lupa dan sebagainya, enggak apa-apa. Kita kalau bisa kita perbaiki alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya sudah tersendat ini. Saya ingat lupa, yang enggak ada yang ingatin misalnya. Atau karena salat sendiri misalnya. Ya sudah, ruku saja. Karena bacaan ayat itu tidak wajib. Itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah Al-Fatihah. Nah. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ibu ada pertanyaan? Pengajian udah berapa bulan, Pak? Ayo ibu. Masih ada kan, Ibu? Masih ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita cukupkan mungkin kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.